sore Miss. Tentang Miss ada gimana kabarnya? sehat alhamdulillah. Kesempatan pada kali ini kita mau minta izin Miss ada untuk wawancara mengenai tugas proyek kita, tugas dari mata kuliah misi. Oke, baik, boleh silakan. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan Miss kepada Miss Ada dan mohon berkenan untuk memberikan informasi karena Miss Ada adalah narasumber yang tepat karena sebagai salah satu dosen muda di kampus kami. Sampaikan oleh Salsa. Oke. Miss, menurut Miss Ada, keterampilan apa saja sih yang termasuk dalam Thinking skill. Thinking skill itu kan kalau diartikan dalam bahasa Indonesia berarti kemampuan berpikir. Ya, kemampuan berpikir itu ya tergantung apakah kemampuan berpikir secara rasional, apakah kemampuan berpikir secara ya mungkin kemampuan berpikir itu skill karena skill ya. Jadi lebih ke kemampuan berpikir secara rasional. Ya, jadi kemampuan berpikir secara rasional itu pasti ada maksudnya akan melibatkan pemikiran dan juga penilaian yang baik. Jadi pemikiran yang baik ya untuk mendapat thinking skill yang rasional itu perlu pengalaman, perlu pengetahuan ya, karena ketika kamu itu berpikir dan menilai sesuatu itu kan pasti harus berdasarkan pengalaman, berdasarkan bukti ya, bukan cuma menurut pendapat kamu aja. Jadi elemen yang penting yang pertama ya pengalaman, yang kedua adalah pengetahuan ya, pengetahuan itu entah dari pengalaman sendiri ataupun mungkin dari pembacaan ataupun mungkin dari apapun itu, tapi semua yang berbasis pada bukti. Jadi kita bisa berpikir dan berpendapat secara rasional. Apakah Miss Ada pernah memiliki pengalaman dalam membuat sebuah perencanaan? Apa yang membuat Miss Ada bisa percaya diri untuk melakukan sebuah perencanaan? Saya percaya kayaknya semua orang di dalam hidup pasti pernah punya pengalaman perencanaan. Karena sebelum sesuatu itu terjadi pasti kamu berencana ya. Dalam apapun entah itu tentang pendidikan, pendidikan secara akademik atau akademik apapun. Kalau pertanyaannya tentang pernah nggak punya pengalaman tentang perencanaan pasti punya. Dan apa tadi pertanyaan apa yang penting dalam perencanaan? Apa yang penting dalam perencanaan? Ya, terkait dengan perencanaan. Yang pertama, apa goal kamu? Apa tujuan kamu? Jadi kamu berencana sesuatu, pasti kamu punya tujuan. Yang ketika contohnya saya berencana mau melanjutkan pelajaran S2, tujuan saya, katakan saya menjadi dosen. Gitu. Jadi pertama, ketika kamu berencana, kamu harus tahu tujuan rencana kamu. Jangan berencana tanpa tujuan. Gitu kayak saya mau S2, tujuannya ya nggak tahu lah biar nanti tapi mau. Gitu. Kan berarti rencana itu nggak ada tujuannya gitu ya, mau melakukan sesuatu tanpa tujuan itu kan kurang baik gitu. Terus perencanaan ketika kita tahu tujuannya baru kita bisa nyusun apa strategi kita menyambung S2 nih. Pertama harus apa, harus punya dosen pembimbing, harus tahu mau fokuskan terhadap apa. Jadi ketika kita tahu goal kita, tujuan kita, baru kita bisa nyusun rencana kita apa yang pertama kita lakukan, kedua, ketiga, keempat. Setelah ada rencana baru kita konsisten, punya usaha yang konsisten. Jadi konsistensi itu penting karena rencana itu tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa tujuan, dan tujuan itu tidak tercapai tanpa konsistensi. Kamu tidak konsisten melakukan apapun itu nggak akan sampai ke tujuan kamu. Jadi cuma rencana doang tapi hasilnya nggak dapat karena tidak berkonsistensi. Dan itu sih 3 elemen penting. Pertama, perencanaan itu harus ada tujuan itu harus ada sequence-nya ataupun ada apa sih planningnya yang 1, 2 sampai sekiannya. Yang 4 harus konsisten, harus tahu apa yang harus dilakukan setiap hari. Walaupun kecil nggak apa-apa, tapi harus konsisten gitu. Harus ada strategi. Dari Miss Ada pribadi, apa sih yang membuat Miss Ada untuk belajar setinggi-tingginya dan seberapa penting menjalin relasi? Memotivasi saya belajar tinggi. Banyak hal. Yang pertama, kamu mau menjadi lebih baik dari segi pelajaran dan segi ilmu, pasti buat diri kamu, buat masa depan kamu. Tergantung apa, kayak menurut saya bukan ketika saya bilang edukasi itu penting buat semua orang. Untuk saya penting karena saya orang yang suka berkontribusi dalam bidang edukasi. Saya suka ngajar, saya suka apapun yang berbau akademik lah, ya gitu. Jadi kemungkinannya ya mungkin untuk karir saya ke depannya saya suka itu ngajar ya, ataupun bikin penelitian, ataupun itu saya
di rumah sakit. Tapi sebelum kamu bekerja, kamu harus berpengetahuan. Nah, menjadi tanggung jawab kamu ketika kamu bekerja itu kamu punya konten, knowledge, punya pengetahuan, punya isi, pengetahuan yang baik gitu. Nah, itu pokoknya istilahnya kenapa kita mengejar pembelajaran itu semua adalah pertemanan ilmu supaya kamu bekerja itu kamu punya ilmu, bukan bekerja cuma kosong ngasih tahu orang apa aja. Apalagi saya dari bidang kesehatan itu kamu selalu bermain dengan kesehatan orang, nyawa orang. Ya. Ketika saya cuma menyampaikan informasi tanpa saya berpikir tentang hidup dan matinya seseorang, itu kan saya nggak bertanggung jawab. Terus yang kedua ya pasti buat orang tua, buat keluarga, ya membanggakan keluarga dan orang tua itu tanggung jawab seumur hidup. Ya harus dijalani sebaik-baiknya. Kita nggak akan pernah bisa konsisten dalam membanggakan orang tua. Mungkin ada waktu yang kita tiba-tiba buat mereka kecewa. Tapi ketika kita buat mereka kecewa, kita coba untuk bayar. Misalnya kita compensate apa kesalahan kita ya sesuatu yang lebih baik untuk bisa kasih lagi. Yang ketiga ya pasti untuk orang baik untuk ya, maksudnya untuk orang sekeliling kamu. Ketika kamu bekerja, kamu bermanfaat kepada orang sekeliling kamu, kepada masyarakat secara garis besar. Tapi yang pertama itu tujuan baik itu selalu untuk diri kamu, karena kamu yang harus memperjuangkan hidup dan diri kamu juga. Baru ya setelah itu pasti orang tua, keluarga dan lain baru orang lain. Lalu saya mau bertanya nih, apakah Miss ada yang memiliki motivasi untuk kita agar bisa lebih percaya diri dalam menunjukkan bakat dan menyampaikan saran kita? Oke, tips saya pertama ya untuk kamu lebih percaya diri, kamu harus punya knowledge, harus punya pengetahuan. Banyak orang yang percaya diri tapi dia cuma percaya aja gitu, kayak dia ngomong tapi nggak ada isinya gitu, isinya tidak nilainya kurang. Jadi pertama untuk menjadi lebih percaya diri adalah untuk mengetahui lebih banyak, belajar lebih banyak, banyak baca, banyak bertanya, banyak ngomong, apapun itu adalah untuk menambah pengetahuan. Itu yang pertama. Dan kedua, ketika kita udah punya pengetahuan, jangan takut salah. Pastiin dulu nih kamu benar-benar tahu. Nah setelah itu ketika kamu menyampaikan dan ngomong sama orang, itu kamu jangan takut kamu salah. Tapi gimana? Kamu berbicara pun kamu jangan pernah merasa kamu selalu benar dan selalu bersedia untuk dikoreksi sama orang. Jadi kamu ngomong ini, pasti kan ada perbaikan dari orang dan kamu terima apapun perbaikan. Cuman ketika menyampaikan sesuatu, asalkan kamu sudah tahu, sudah pernah, sudah baca ya, sudah ada kondisi itu, sudah ada pengetahuan itu, pengalaman itu, sampaikan yang sudah benar. Kalaupun ada kesalahan, ya kamu perbaiki. Jadi kayak kamu tanya tentang relasi ya, kepentingan relasi. Tadi ada di pertanyaan kamu, ya. Oke. Saya belum jawab ya. Relasi itu sangat penting, sangat penting. Ketika kamu belajar sekarang, ya, apalagi ketika kamu lagi sedang waktu kuliah. Dulu saya waktu kuliah S1 saya punya alhamdulillah ada pengalaman untuk belajar di beberapa tempat. Dan dari beberapa tempat itu setiap saya pindah itu saya selalu mencoba untuk punya relationship dan networking baik dengan orang. Karena nanti ketika kamu kerja, kamu butuh orang-orang itu. Nah, kamu akan cari lagi ketika kamu katanya kamu magang di industri, kamu punya relasi yang baik sama bos di sana, ketika kamu bekerja nanti pasti kamu akan nyari dia. Ada contohnya sesimpel ada lowongan kerja nggak di sana, ya kan? Ataupun sesimpel kayak ini nggak lagi butuh apa nggak gitu. Ataupun kadang kamu bertanya tentang pekerjaan, katanya kalau di sana gimana ya menggunakan alat ini gitu. Terus apalagi ketika ada relasi di luar negara, saya ada beberapa relasi di luar negara dan itu fungsional banget gitu. Kalau mau tanya ke teman di sana, entah ataupun ketika kamu di sana. Jadi networking itu adalah satu kunci sukses. Jadi jadilah orang yang bisa berkomunikasi dengan orang. Dan build networking itu bukan cuma karena ada kepentingan doang. Kamu punya teman, kamu cuma SMS aja nih, apa kabar, sehat nggak? Gimana tuh cuy di sana, dingin nggak? Gitu. Simpel itu. Gitu. Jadi jangan cuma kayak ada kerjaan nggak? Gitu. Kan itu kan benar-benar sesingkat ataupun seselektif teman mencari manfaat. Jadi yang mencari manfaat kamu build networking itu dari hati lah istilahnya. Itu kan kabar. Ketika kamu bertemu di sana, kamu kasih hadiah, pasti mereka akan bilang dan apapun selebih dari itu mereka pasti happy untuk kasih. Terus ada satu lagi pertanyaan, menurut ada apakah ada keterkaitan antara percaya diri dan keterampilan? Kepercayaan diri dan keterampilan, oh ada dong. Ketika kamu terampil melakukan sesuatu tanpa percaya diri, gimana? Maksudnya gimana ya? Kamu terampil nih, kamu bisa katakan keterampilan kamu bisa nari, kamu bisa nari. Tapi kamu nggak punya percaya diri. Gimana orang bisa tahu keterampilan kamu? Jadi keterampilan itu hanya orang akan tahu ketika kamu punya percaya diri.
keterampilan kamu itu bukan kita mau menunjukin ke orang ya kita dapat enggak, tapi kita share ke orang, oh saya bisa ini nih gitu, saya bisa nyanyi. Nah orang ada, oh ya bagus kok nyanyi. Kadang ketika kita memiliki keterampilan, kita percaya diri, itu bisa menjadi bahan edukasi ke orang. Orang bisa belajar dari kita. Nah, ketika kita bermanfaat untuk orang lain, kenapa enggak? Jadi, pasti ada hubungannya. Jadi keterampilan itu biarlah kamu terampil dan bisa juga bermanfaat ke orang lain. Kamu terampil menjahit nih, kamu percaya diri, kamu ngajarin teman kamu, oh menjahit tuh kayak gini, jadi teman kamu juga jadi bisa kan. Kalau kamu terampil sendiri buat apa? Cuman kamu yang lama-lama pintar. Jadi punya keterampilan itu harus percaya diri, bukan untuk kita nunjukin ke orang kita pintar, kita bisa enggak, tapi supaya dia juga bisa belajar dari kita, ataupun mungkin dia yang juga pintar, kita juga bisa belajar dari dia. Oke. Udah. Oke, sekian dari wawancara kali ini. Terima kasih banyak kepada Miss Azda yang meluangkan waktu. Ya sama-sama. Sukses terus ke depannya ya. Semoga nilai visinya bagus. Amin. Terima kasih banyak ya Miss. Iya sama-sama.